Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita Katekismus yang ke-60 dengan pertanyaan sebagai berikut. Saya akan membacakan pertanyaan buat kita. Bagaimanakah saudara benar di hadapan Allah? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kita orang percaya dibenarkan di hadapan Allah? Jawaban buat kita Bapak Ibu Saudara, hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus, hati nuraniku memang mempersalahkan aku. Karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah dan tidak ada yang kutaati. Dan karena aku masih tetap mencenderung pada segala macam kejahatan, namun Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat, memberikan kepadaku anugerah ini, pelaksanaan pelunasan oleh Kristus. Kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna dianggapnya sebagai milikku, seolah aku belum pernah dihinggapi dosa atau belum berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang sebagai orang percaya kita harus mengingat bahwa bukan karena usaha atau kemampuan kita dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi dari jawaban ini mengingatkan kepada kita bahwa kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat pokok kita terdapat di dalam Roma pasal 19, Roma pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Dan itu juga bisa dikontraskan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata dari ayat-ayat pokok ini kita akan melihat beberapa hal penting. Sebagai orang percaya kita harus yakini bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Allah melalui beberapa tahap. Saya akan bacakan pertanyaan buat kita. Bagaimana kita dibenarkan di hadapan Allah? Sebagai orang percaya, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah oleh karena iman yang sejati kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang percaya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus tetap bertekun di dalam Tuhan Yesus. Sebab kebenaran kita itu bukan karena usaha kita, tetapi semua semata-mata karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Melalui apa? Melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 berbunyi demikian Bapak Ibu Saudara, untuk menguatkan kita supaya kita percaya bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah melalui iman. Ayatnya berbunyi begini Bapak Ibu Saudara. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita dibenarkan di hadapan Allah, itu hanya melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada yang lain. Tidak ada satu pun cara untuk kita lakukan supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Hanya melalui iman. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hanya melakukannya sesuai dengan amal atau perbuatan baik kita,
maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa dibenarkan. Sebab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 berkata bahwa semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berdosa melakukan pelanggaran. Bagaimana mereka bisa dibenarkan di hadapan Allah? Tetapi kita bersyukur sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus melalui iman yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan semata-mata hanya berdasarkan rahmat Allah sendiri. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka rahmat Allah diberikan kepada kita, kepercayaan itu diberikan kepada kita, sehingga semata-mata kita dibenarkan hanya karena rahmat dan pertolongan Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan Bapak Ibu Saudara selain daripada iman dan rahmat Allah sendiri. Bahkan pun kalau kita lihat di dalam Titus pasal 3 ayat 5 berkata begini. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada pekerjaan campur tangan dari Allah melalui Roh Kudus. Ketika kita percaya, kita diperbarui pola pikir kita, kita menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, sehingga ketika kita di hadapan Allah, kita dibenarkan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, yang menolong kita, yang menyertai kita, yang membimbing kita. Itu sebabnya Titus berkata bahwa Dia yang telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat Allah oleh pemandian kelahiran kembali. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur ada campur tangan Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hati nuraniku. Paulus sendiri mengatakan dalam Roma bahwa hati nuraninya juga bersaksi ketika dia percaya, mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa hati nuraninya juga bersaksi di hadapan Allah karena pertolongan Roh Kudus. Sebab kalau kita melihat juga dalam Roma pasal 3 ayat 23, saya akan bacakan mulai dari ayat 22, mengatakan begini. Yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah itu bukan karena usaha kita berbuat baik, amal dan sebagainya, tetapi hanya yang pertama melalui iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua rahmat Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan yang ketiga Paulus menekankan juga bahwa hati atau batinnya juga bersaksi bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali lagi kepada kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.